Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam yang gelap itu tidak tenang. Lembah hangat seperti awan sudah berantakan, dan seluruh lembah bergetar saat Hong Chen jatuh selangkah demi selangkah. Segel naga. Ye Chen masih di depan Ruoxi, untuk menyegel Hong Chen dengan kekuatan magis ini. Tentu saja, Hong Chen sekali lagi jatuh ke dalam keadaan yang benar-benar ilusi, dan dengan mudah melewati segel klan naga. Bagaimana pertarungan ini? Ye Chen tampak bermartabat, dan Hong Chen mungkin adalah lawan yang paling aneh dan misterius yang dia temui. Mungkin, memberinya cukup waktu, Ye Chen bisa menemukan kelemahannya. Namun, adegan hari ini, Hong Chen jelas tidak akan memberinya waktu itu, dan Ye Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Pada saat kritis, Ye Chen mengatupkan giginya, darah suci di tubuhnya mendidih. Ye Chen ingin memasuki kembali keadaan yang hampir abadi, dan baru kemudian Ye Chen memiliki kemampuan untuk melawan Hong Chen. Namun, Ye Chen tidak berhasil. Bertarunglah. Ye Chen berteriak di dalam hatinya, dan naga pertempuran muncul dan mengelilinginya. Ye Chen membakar sumber ki dan darah, dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Boom! Ye Chen memuncak dengan pukulan, ditangkap oleh Hong Chen dengan satu tangan. Belum berakhir. Ye Chen mendengus dingin, telapak tangannya memegang pedang. Meskipun kekuatannya luar biasa, Ye Chen tidak dapat menembus baju besi bawaan dari Hong Chen. Mata Ye Chen merah darah, dan mengepalkan tangan lagi, menghancurkan armor besi Hong Chen yang mencekik. Untuk alasan ini, Ye Chen membayar harga yang pahit, dan dipukul oleh Hong Chen di dada. Tulang dada langsung patah dan tulang darah beterbangan. Tebasan 8 malapetaka. Tiba-tiba menghentikan bentuk tubuhnya, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang roh darah. Namun, yang membuat Ye Chen ingin muntah darah di tempat adalah Hong Chen memasuki keadaan yang benar-benar ilusi itu. Serangan pedang Ye Chen, melewati tubuh Hong Chen yang tidak nyata. Dengan kata lain, serangan puncak Ye Chen sama sekali tidak menyakiti Hong Chen. Ayo lagi! Ye Chen mendesis dan menghancurkan dalam sekejap. Boom! Boom! Bang! Tiba-tiba, ada raungan terus-menerus di lembah, darah Ye Chen naik, dan tubuh terbakar seperti api. Semua kekuatan magis yang dipelajari dalam hidupnya, dikeluarkan. Tentu saja, Hong Chen seperti musuh bebuyutannya. Kekuatan magis apapun dalam dirinya benar-benar ditekan. Dengan percikan darah emas, Ye Chen terbang keluar. Ye Chen baru saja bangun, pedang bersenandung. Serangan ribuan pedang. Mata Ye Chen menyipit sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Xing Chen pernah berkata bahwa dia telah melihat orang bertopeng dan juga memiliki jurus ribuan pedang yang diciptakan oleh Ye Chen sendiri. Sekarang tampaknya orang yang ditemui Xing Chen pada hari itu adalah Hong Chen. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen tiba-tiba memegang pedangnya dan melemparkan susunan pedang pertahanan. Bang-bang. Kemudian, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Sungguh seperti yang dilihat, serangan ribuan pedang Hong Chen luar biasa. Ketika serangan ribuan pedang berhenti, Ye Chen juga memuntahkan darah, dan setengah berlutut di tanah, meneteskan darah. Bukan level yang sama denganku. Ye Chen berdiri, penuh ketidakberdayaan, dan kekuatan Hong Chen jauh di luar jangkauan yang bisa dipahami. Kicau pedang itu sangat keras, dan tubuh Hong Chen seperti hantu. Dia langsung memukul, dengan jari yang tak tertandingi, dan menembus alis Ye Chen di tempat.
Penguasa pengadilan surgawi, jutaan kultivator telah dibunuh, tetapi di sini Ye Chen tak berdaya seperti akan mati. Apakah ini perasaan kematian? Ye Chen bergumam di dalam hatinya saat hidup dan mati berlalu. Kepingan salju terbang, lengannya jatuh, dan cahaya di matanya langsung padam. Seluruh tubuh sangat dingin. Tentu saja, angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuhnya gemetar, matanya terbuka. Lembah Yunruo masih lembah Yunruo, dengan kepingan salju beterbangan dan bunga persik berserakan, semuanya sama, tenang dan damai. Ilusi. Ye Chen tampak terkejut, melihat Hong Chen di sisi lain dengan tidak percaya, matanya tertuju pada mata kanan Hong Chen, dan mata roda abadi telah berhenti berputar. Tidak heran Chu Xuan takut akan mata roda abadi. Ilusi mendominasi yang bagus. Apakah ini fantasi abadi? Keadaan pikiran Ye Chen tidak bisa tenang, wajahnya pucat, dan dengan kultivasi dan kekuatan bertarungnya, Ye Chen diseret ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Semuanya begitu nyata. Ye Chen bisa dengan jelas merasakan ketidakberdayaan saat kematian. Hong Chen telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Ruoxi, yang masih tertidur. Berhenti. Ye Chen tiba-tiba melangkah keluar. Namun, sebelum mengambil langkah kedua, semburan darah menyembur keluar, dan terjatuh. Ye Chen mungkin tidak tahu bahwa meskipun terkena ilusi, Hong Chen menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menjadi nyata. Cedera yang dideritanya dalam fantasi, kecuali pukulan terakhir Hong Chen, dibawa kembali ke kenyataan. Ruoxi. Ye Chen berbaring di tanah dengan lemah, mencoba untuk bangun, tetapi lemah, kelopak matanya bergetar, dan diseret ke dalam keadaan mengantuk. Melihat Hong Chen lagi, dia tidak berhenti karena Ye Chen pingsan. Langkahnya lambat, tetapi lembah Yunruo bergidik, matanya bersinar kebingungan dari waktu ke waktu, dan ekspresinya masih bodoh, tetapi tujuannya sangat jelas, yaitu, Xiao Ruoxi, yang sedang tidur. Namun, tepat ketika Hong Chen hanya berjarak 5 kaki dari Xiao Ruoxi, kepingan salju yang beterbangan di langit dan langit diperbaiki dalam sekejap. Bukan hanya kepingan salju, tetapi bunga persik yang tersebar, udara yang mengalir, angin yang bergoyang, cahaya bintang yang jatuh, dan cahaya bulan semuanya tampaknya menetap pada saat ini, dan segala sesuatu di dunia ini tetap seperti saat ini. Segera, Dewi warna-warni muncul, cantik, terjalin, dan berubah menjadi bayangan yang indah. Dia mengenakan topeng giok putih, rambut putih panjang, dan mengenakan pakaian peri berwarna-warni, kecantikan seperti mimpi, dekat matanya, tetapi sejauh mimpi, berlama-lama dalam cahaya yang berwarna-warni, bahkan sehelai rambut putih, juga diwarnai senhua yang cantik. Dia seperti dewi keabadian, tak bernoda. Ya, wanita ini adalah Chu Xuan dalam keadaan kuat dan tidak sadar seperti menghabisi 4 tubuh Tao Ye Chen. Suara kicau pedang terdengar, tapi tidak terlalu keras, tapi ingin seindah dongeng. Itu adalah pedang sihir warna-warni yang dia pegang di tangannya, menyinari cahaya warna-warni, sama seperti dia, cantik dan cantik. Wanita ini berdiri di depan Ruoxi dan melihat Hong Chen di sisi berlawanan dengan tenang. Kehadirannya membuat Hong Chen berhenti, dan matanya yang besar menunjukkan kebingungan dan hiburan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hong Chen berbaju hitam, wanita dengan pakaian peri berwarna-warni. Hong Chen memakai topeng hitam, wanita itu memakai topeng putih. Hong Chen memegang pedang merah, wanita itu memegang pedang sihir berwarna-warni. Langit dan bumi, pada saat ini, jatuh ke dalam kedamaian seperti kematian. Ye Chen pingsan,
Ruosi sedang tidur, hanya Hong Chen dan wanita berambut putih yang mengenakan pakaian peri berwarna-warni dan memegang pedang ajaib berwarna-warni. Seperti dua patung es, mereka berdiri diam di sana, jadi mereka saling menatap. Tiba-tiba, dunia tetap tampaknya telah membuka segel duniawi. Kepingan salju yang mengendap di udara berkibar lagi, bunga persik yang menempel di udara mulai menyebar lagi, udara mulai mengalir, angin sepoi-sepoi mulai bertiup lagi, dan cahaya bintang serta cahaya bulan mulai mengalir ke dunia lagi. Dalam diam, darah tumpah dari sudut mulut Hong Chen dan darah dari mata kanannya. Melihat wanita berambut putih itu, sudut mulutnya juga berlumuran darah, dan pedang ajaib berwarna-warni dipegang di tangannya, bahkan beberapa darah tergelincir. Hong Chen telah pergi, ekspresinya bingung, langkahnya kaku, dan beberapa ketidaksadaran menghilang ke dalam kegelapan. Di belakangnya, mulut wanita berambut putih itu berdarah lagi, sosoknya tertegun, dan pedang sihir berwarna-warni yang dipegangnya berubah menjadi dewa sia yang berwarna-warni, tersebar bersama angin. Dengan hilangnya pedang berwarna-warni, topeng giok putih di wajahnya terus memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah sinar bulan yang cerah, wajah tak tertandingi perlahan terungkap saat topeng itu terus memudar. Itu adalah fitur yang hampir sempurna. Jika Ye Chen bangun pada saat ini, dia akan terkejut, karena wanita ini adalah Chu Xuan-er. Ekspresinya sama bingungnya dengan Hong Chen, mata air yang indah, kosong dan kosong, tidak ada jejak emosi manusia, dan itu seperti boneka. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggoyangkan rambut putihnya, dan jatuh ke tanah, menutup matanya yang indah. Dunia yang luas, saat jatuh, kembali hening. Kepingan salju beterbangan, bunga persik berserakan, semua yang ada di lembah Yunruo tampaknya tidak berubah, damai dan damai. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan di sini, di aula sekte Tianxuan, Fuya yang berdiri di depan tirai air langit ajaib sedikit tercengang. Jadi apa yang kamu inginkan? Di satu sisi, Dong Huang Taixin bersiul dengan hati panjang. Dia juga berdiri di depan tirai langit ajaib. Melihat pertarungan Hong Chen dan Chu Xuan. Aku belum melihatnya, apakah itu semua sudah selesai? Mereka bertarung dengan pikiran mereka. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, pedang Xian-Xian bertarung dengan mata roda abadi, dan pikiran itu pasti pertempuran yang mengejutkan. Fuya berkata, siapa yang menang? Tidak ada yang menang. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, mata roda abadi terluka, dan pedang Wuxian juga terluka. Aku ingin tahu mengapa Hong Chen harus membunuh menyerang gadis kecil itu. Aku penasaran, apa hubungan antara Hong Chen dan Ye Chen? Fuya menggelengkan kepalanya dengan keras. Dong Huang Taixin berkata, bahkan aku tidak bisa melihat jenis darah apa dia, tapi dia masih bisa mempertahankan keadaan batas relai darah, bagaimana dia melakukannya? Dong Huang Taixin melamun, bergumam dengan terlalu banyak keraguan. Dan mata roda abadinya dari Jiang Taixu orang yang sama yang mewariskan pada Ye Chen. Lembah Yunruo tenang dan damai. Di tanah yang berserakan salju dan bunga persik, Ye Chen masih tertidur. Namun, tidak tidur nyenyak, wajahnya sedikit memucat, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan di ekspresinya, seolah-olah mengalami mimpi buruk, membuatnya gemetar. Saatnya bagi yang abadi untuk bertempur. Tiba-tiba, kata ini terdengar di telinganya lagi, seperti kutukan, menjeratnya, membuatnya sedikit bingung. Dalam kesakitan,
Ye Chen sepertinya mendengar teriakan dan teriakan gempa, setiap raungan histeris, setiap raungan seperti guntur. Di antara dunia bawah, Ye Chen sepertinya melihat dunia abadi yang imajiner dan luas lagi. Para dewa di langit sedang bertarung, dan beberapa orang terus mengeluarkan darah ke langit, dan yang lain terus bergegas ke langit. Itu masih tangan giok kristal yang menutupi langit. Itu jatuh dari langit dan menghancurkan bumi, seolah-olah sudah punah, tetapi kemanapun pergi, semua makhluk hidup berubah menjadi abu terbang tangan besar. Di bumi, banyak orang meraung. Apakah itu dewa manusia atau iblis? Mereka semua memainkan kekuatan magis dunia dalam sekejap, hanya untuk menghentikan serangan tangan besar. Tentu saja, tangan besar itu terlalu kuat dan dunia telah menjadi neraka berdarah. Langit dan bumi sunyi, damai seperti kematian. Melihat sosok berdarah itu lagi, mengenakan baju besi yang rusak, memegang tombak perang yang patah di tangannya, dan melangkah. Bunuh Ruoxi! Bunuh Ruoxi! Pria itu penuh darah dan air mata, suaranya berubah-ubah dan serak, dengan kesedihan, kesedihan dan memohon. Ye Chen, yang sedang tidur, memegang kepalanya dan menggeram menyakitkan, merasa kepalanya akan meledak. Sayangku, sayangku. Tiba-tiba, Ye Chen sepertinya mendengar suara panggilan seperti itu. Tanpa sadar, Ye Chen mendengar siapa itu, matanya tiba-tiba terbuka, dan tiba-tiba duduk. Ye Chen melihat sosok mungil di salju tebal, dan pada saat ini menggunakan dua tangan kecil untuk mengguncang Chu Xuan-er, yang sedang tidur nyenyak. Xuan-er, Ye Chen buru-buru bangkit dan melangkah. Chu Xuan tidur sangat nyenyak. Ye Chen tampak jelek, dan meletakkan jari di alis Chu Xuan. Ye Chen tahu seberapa kuat Hong Chen. Chu Xuan bahkan tidak bergerak. Sekarang Chu Xuan berbaring di sini, sebagian besar karena ada sesuatu yang salah. 32 detik kemudian, Ye Chen perlahan menarik jari-jarinya dan menghela nafas lega. Chu Xuan hanya pingsan dan tidak terluka, yang membuatnya sangat bingung, tetapi Hong Chen bahkan tidak bisa melukai Chu Xuan. Kakak laki-laki. Gadis kecil itu ketakutan dan bersembunyi di pelukan Ye Chen. Jangan takut. Sambil menenangkan si kecil, Ye Chen melihat sekeliling. Sejauh yang Ye Chen bisa lihat, itu penuh dengan salju dan bunga persik yang berserakan. Ye Chen belum melihat bayangan Hong Chen, Ye Chen juga tidak menemukan tanda-tanda pertempuran. Apakah sudah pergi? Ye Chen bergumam, tapi kerutannya kencang. Memikirkan Hong Chen, Ye Chen berkeringat dingin. Bahkan ketika menghadapi jutaan kultivator, Ye Chen tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi di hadapan Hong Chen, Ye Chen merasakan ketakutan. Hong Chen begitu kuat dan kuat sehingga hatinya bergetar. Bahkan sekarang, ketika memikirkan Hong Chen memukulnya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena Ye Chen benar-benar merasakan kematian. Ye Chen tidak tahu mengapa Hong Chen pergi, belum lagi apa yang terjadi pada lembah Yunruo setelah Ye Chen pingsan. Peristiwa malam ini terlalu aneh, Hong Chen legendaris muncul kembali, dan jiwa yang kuat bergetar, dan itu adalah pria yang terkenal di dunia yang datang ke sini hanya untuk membunuh seorang gadis kecil Ruoxi yang hanya manusia biasa. Berbicara tentang Ruoxi, Ye Chen menatap gadis kecil di pelukannya. Sekali lagi, matanya sedikit menyipit, dan Ye Chen melihat takdir Ruoxi lagi, dan yakin dia adalah manusia. Hong Chen, Ruoxi jelas hanya manusia biasa, untuk tujuan apa kamu membunuhnya? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen tidak bisa tidak mengingat mimpi sebelumnya,
ungkapan, bunuh Ruoxi, ada di benaknya untuk waktu yang lama. Hong Chen ingin membunuh Ruoxi, dan orang dalam ingatan Ye Chen ingin membunuh Ruoxi juga. Apa asal-usul Ruoxi? Ye Chen tidak yakin apakah itu Ruoxi di pelukannya, karena dia benar-benar hanya manusia biasa. Tidak. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Aku tidak memiliki mata roda abadi, aku juga tidak memasuki dunia abadi. Banyak rahasia tentang Hong Chen belum terpecahkan, karena mimpi aneh dan kata-kata ejekan telah menutupi lapisan kabut lain di benaknya, tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Ketika Ye Chen berpikir, Chu Xuan di samping batuk 2 kali dan duduk, menggosok alisnya, pertama-tama melihat sekeliling, lalu dia menatap Ye Chen dengan bingung, bagaimana aku tertidur di sini? Setelah mendengar ini, Ye Chen melirik Chu Xuan, melihat bahwa Chu Xuan tidak berbohong, dan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, berbisik di dalam hatinya, apakah Xuan tidak melihat Hong Chen? Kenapa Xuan pingsan di sini? Aneh. Chu Xuan masih menggosok alisnya dan bergumam. Seharusnya tidak. Ye Chen menyentuh dagunya, masih melihat ke atas dan ke bawah Chu Xuan. Chu Xuan berkata, Ye Chen ekspresi seperti apa yang kamu pikirkan? Chu Xuan menatap tubuhnya yang tidak wajar, merasakan mata Ye Chen tidak normal, dan membiarkannya menutupi dadanya tanpa sadar. Tidak ada. Ye Chen tidak bisa menahan batuk dan tidak menyebutkan masalah malam ini. Karena Chu Xuan tidak tahu keberadaan Hong Chen, Ye Chen tidak akan mengatakan lebih banyak, karena Ye Chen tidak mengerti banyak hal belum lagi memberitahunya. Katakan, apakah kamu menahanku? Chu Xuan mengulurkan tangannya dan memutar lengan Ye Chen dengan keras. Ye Chen berkata, jangan membuat masalah, aku seorang pria sejati. Aneh rasanya mempercayaimu. Chu Xuan menatap Ye Chen dengan tatapan putih, tidak pernah lupa untuk mengambil Xiao Ruoxi dari pelukan Ye Chen, apakah kamu ingin aku melahirkan anak perempuan? Sebenarnya kita bisa memilikinya. Chu Xuan melirik Ye Chen, memeluk Xiao Ruoxi berbalik dan pergi, ayo pulang. Balik dan pergi, ayo pulang.